Misalnya, sebagian dari mereka menyebut bahwa dalam Al-Quran, bumi dikatakan dihamparkan, lalu langsung disimpulkan bahwa bumi pasti datar. Oh ya, sebelum lanjut, buat kalian yang lagi pengen update pemain-pemain di PS4 atau PS5 kalian, khususnya di PS 2021, saya sangat rekomendasikan buat teman-teman mampir ke channel YouTube ini. Adminnya itu sangat fast respon, dan siap bantu teman-teman kalau lagi bingung saat proses update. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali ke topik. Sebenarnya di video sebelumnya, saya sudah sempat membahas berbagai ketidakkonsistenan dalam model bumi datar, baik dari sisi perhitungan matematis maupun bukti observasi langsung. Tapi ternyata ya masih ada satu lagi bukti yang menurutku sangat penting, yang belum sempat saya bahas di video sebelumnya. Dan menariknya, bukti ini tidak perlu rumus matematika atau fisika yang bisa bikin antum pindah agama ya. Cukup angkat kepala, buka biji mata antum lebar-lebar, dan lihat langit malam. Bukti yang saya maksud adalah pola pengamatan bintang di langit malam. Dalam model bumi datar itu kan, bumi itu dianggap sebagai permukaan yang rata dan sangat luas ya. Kalau memang begitu logikanya, ya setiap orang dimanapun posisinya di permukaan bumi, semestinya itu bisa melihat semua bintang di langit malam, terutama kalau diamati sepanjang tahun. Artinya ya, bintang-bintang yang terlihat dari bagian langit selatan, harusnya juga bisa terlihat dari belahan utara, dan begitu pula sebaliknya. Namun, realita di lapangan itu berbicara lain. Pengamat yang tinggal di wilayah utara, seperti misalnya Eropa atau Amerika Utara, mereka itu tidak akan pernah bisa melihat bintang-bintang khas langit selatan seperti rasi bintang Crux atau Salib Selatan atau bintang Alpha Centauri. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang tinggal di Australia atau Indonesia bagian selatan itu tidak akan pernah bisa melihat bintang Polaris, bintang yang terletak di kutub utara. Bahkan kalau mereka menunggu sepanjang tahun pun, bintang-bintang tersebut tetap tidak akan muncul, kayak jodoh yang nggak pernah kelihatan meskipun antum sudah banyak berdoa dan usaha. Intinya ya, orang-orang yang tinggal di kutub selatan itu nggak pernah bisa melihat bintang Polaris karena ya posisi mereka tertutup oleh sesuatu, dan sesuatu itu adalah lingkungan bumi. Kenapa bisa begitu? Ya karena bumi itu bulat. Setiap pengamat itu hanya bisa melihat bagian langit yang menghadap langsung ke arahnya. Jadi kalau antum tinggal di dekat kutub selatan, antum tidak mungkin bisa melihat langit di belahan utara, karena posisi pandangan antum itu terhalang oleh kelingkungan bumi. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Hanya mereka yang tinggal di sekitar garis ekuator atau khatulistiwa yang memang bisa melihat sebagian besar rasi bintang di utara maupun selatan. Karena ya posisi mereka yang berada di tengah-tengah. Dan di zaman sekarang yang serba canggih, verifikasi semacam ini jadi sangat mudah ya. Kalian bisa langsung tanya ke teman-teman atau kenalan kalian yang tinggal di belahan dunia lain. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa langit di belahan dunia yang berbeda itu memang menampilkan bintang-bintang yang berbeda pula. Jika bumi memang datar, seharusnya hal ini tidak akan terjadi. Fakta bahwa langit itu terlihat berbeda dari tempat yang berbeda di bumi, justru menjadi bukti kuat bahwa bumi kita itu ya melengkung. Dan ini bukan teori, tapi pengamatan langsung yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dia berada. Tidak perlu gelar astronomi atau teleskop mahal. Sayangnya ya, meskipun bukti empiris seperti ini begitu kuat dan mudah dibuktikan, masih banyak orang yang menolak kesimpulan bahwa bumi kita itu bulat. Dan penolakan itu bukan karena kurang data, tapi ya lebih karena alasan ideologi dan tafsir keagamaan. Disinilah muncul berbagai klaim dari sebagian penganut bumi datar yang berusaha menggunakan ayat-ayat dari kitab suci mereka dan menafsirkannya seolah-olah mendukung gagasan mengenai teori bumi datar. Misalnya, sebagian dari mereka menyebut bahwa dalam Al-Quran, bumi dikatakan dihamparkan, lalu langsung disimpulkan bahwa bumi pasti datar. Padahal kalau kita mau baca secara jujur, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyatakan bahwa bumi itu berbentuk datar. Kata-kata seperti hamparan menurut beberapa ustaz, itu bisa saja dimaknai secara fenomenologis, yakni berdasarkan
pengalaman penglihatan manusia, bukan penjelasan bentuk bumi secara ilmiah. Tidak sedikit juga tokoh agama termasuk ustaz dan ulama. Kalau di Indonesia itu ada Ustaz Syafiq Basalama dan Ustaz Abu Haidar As-Sundawi yang ternyata mereka mendukung pandangan mengenai teori bumi datar. Makanya kalau ditanya ana bumi bulat atau datar, ya kalau ana lihat datar sekarang. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Tapi ya banyak juga ustaz di Indonesia yang berbeda pandangan dengan mereka. Misalnya Ustaz Adi Hidayat yang dengan tegas mengatakan bahwa bumi itu bulat. Kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Apakah bulatnya bulat murni, ataukah bulatnya setengah murni dan sebagainya. Yang penting berbentuk seperti bola kalau bicara bentukannya. Ada juga Ustaz Felix yang mengatakan hal serupa. Kalau satu ayat saja bisa dimaknai beda-beda oleh setiap ulama, ya, kenapa kita harus saling menyerang dan mengkafirkan satu sama lain? Beberapa bahkan mengutip pernyataan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama besar asal Saudi, yang memang pada tahun 1966 pernah menulis bahwa matahari itu mengelilingi bumi, dan bumi itu diam dan terbentang. Bahkan, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi menyebutkan bahwa Syekh Abdullah bin Baz yang mengatakan bahwa beliau menganggap orang yang percaya bahwa bumi itu bulat itu sebagai orang kafir. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku khusus tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Namun jika kita luangkan sedikit waktu untuk telusuri lebih lanjut, ternyata tidak ada bukti kuat bahwa Syekh Ibnu Baz pernah memvonis kafir orang-orang yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Dan yang jarang disebut atau mungkin sengaja diabaikan oleh para penganut flat earth adalah fakta bahwa Syekh Abdullah bin Baz kemudian merevisi pandangannya sendiri. Hal ini terjadi setelah beliau berdiskusi langsung dengan Pangeran Sultan bin Salman Al Saud, astronom muslim pertama yang pernah keluar angkasa. Pangeran Sultan bersaksi bahwa ia melihat dengan matanya sendiri bahwa bumi itu bulat dan berputar. Dan setelah itu, Syekh Ibnu Baz menerima penjelasan tersebut dan mengubah pandangannya. Bahkan, menurut beberapa peneliti seperti Malis Radfan dan Werner Enda, tuduhan bahwa Ibnu Baz percaya bumi itu datar sebenarnya hoaks atau tidak benar. Werner Enda, seorang profesor asal Jerman yang dikenal sebagai pakar dari fatwa-fatwanya Ibnu Baz, menyatakan bahwa Ibnu Baz tidak pernah menyebut bahwa bumi itu datar. Bahkan katanya ada catatan bahwa Ibnu Baz pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan dalam artikelnya tahun 1966, beliau mengutip pernyataan Ibnu Qayyim yang isinya mendukung bahwa bumi memang berbentuk bulat. Maka dari itu kita tidak perlu saling menyerang hanya karena beda pandangan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena pendapatnya berbeda soal bentuk bumi. Hidup ini sudah cukup berat ya dengan harga beras dan minyak yang naik. Jangan ditambah lagi dengan beban saling hujat soal hal yang sebenarnya bisa kita buktikan secara ilmiah. Karena faktanya bentuk bumi yang bulat itu bukan lagi wilayah debat tafsir atau opini pribadi. Ini bukan hal yang ditentukan lewat voting, polling Instagram, atau debat panjang di kolom komentar. Bumi bulat adalah fakta empiris. Sekali lagi, bumi bulat adalah fakta empiris, bukan teori ilmiah. Nah, apa itu fakta empiris? Fakta empiris adalah hal yang bisa dibuktikan langsung lewat pengamatan indrawi. Bisa dilihat, dirasakan, dan diukur. Intinya ya, kita bisa cek sendiri. Misalnya, antum bisa lihat bayangan benda berubah sepanjang hari, atau lihat kapal yang perlahan menghilang dari bawah ke atas saat menjauh di laut. Itu semua bisa diamati langsung tanpa perlu punya ijazah asli. Asyukuri innaka ya makariya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Sementara teori ilmiah adalah penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Misalnya, kenapa langit jadi gelap saat malam? Nah, itu bisa dijelaskan oleh teori tentang rotasi bumi dan posisi matahari terhadap bumi. Teori ilmiah yang valid itu harus cocok dengan fakta empiris. Kalau nggak cocok, ya bisa datang ke rumah. Kalau nggak cocok, ya yang harus dikaji ulang ya teorinya, bukan faktanya. Dalam sains, fakta itu tidak bisa disesuaikan demi teori, demi ideologi, apalagi demi jabatan untuk keponakanmu.
Garing. Anehnya sekarang ini justru ada sebagian orang yang berusaha menetapkan hal-hal seperti bentuk bumi itu lewat ijma ulama alias konsensus keagamaan. Dengan segala hormat, menurut saya ini terdengar agak unik saja sih. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi jantung sebagai pemompa darah juga perlu disepakati lewat musyawarah alim ulama? Atau apakah kita butuh fatwa resmi agar bisa percaya bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur? Kalau tidak, lalu kenapa bentuk planet bumi yang jelas-jelas bisa diamati dan diukur harus ditentukan lewat sidang keagamaan? Ilmuwan itu tidak pernah bikin muhtamar untuk menyepakati bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Air tidak menunggu restu siapapun untuk bisa mendidih pada suhu 100 derajat, apalagi menunggu restu Ibu Mega. Intinya adalah fakta empiris itu berdiri sendiri. Ia tidak perlu dipoles, dibumbui, atau disahkan oleh siapapun untuk menjadi benar. Ia cukup menunjukkan dirinya apa adanya. Dan salah satu fakta empiris yang paling terang benderang dalam hidup kita adalah bumi itu bulat dan berotasi. Kalau antum masih nggak percaya dan masih penasaran, silakan cek sendiri. Tapi jangan lupa bawa jaket kalau mau keluar malam. Soalnya bintang itu bisa membuktikan kebenaran, tapi tidak bisa menghangatkan. Anjay. Pada akhirnya ya, kebenaran itu tidak selalu datang dari suara terbanyak, tafsir terkeras, atau status tertinggi. Ia muncul dari hal-hal sederhana yang bisa kita lihat, kita ukur, dan kita rasakan sendiri. Seperti lingkungan cakrawala dan hilangnya kapal di ujung laut. Maka alih-alih sibuk saling menyalahkan atau mengkafirkan satu sama lain, lebih baik kita saling membuka diri pada fakta dan terus belajar. Karena kadang yang bikin kita jauh dari kebenaran itu bukan karena kekurangan bukti, tapi kita terlalu sibuk membela gengsi. Dan ingat, bumi boleh bulat, tapi akhlak jangan sampai tumpul. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.